وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Shadaqallahul Azim. Bu Kopi dan yang baru pulang umrah semoga diterima Allah Subhanahu wa taala. Semoga kelelahan dalam perjalanannya menambah amal solehnya dan semoga oleh-oleh yang dibagikannya ini jadi kebaikan, tambahan kebaikan insyaallah. Yang belum pernah umroh mudah-mudahan dilancarkan, dimudahkan, karena ya Allah yang maha kaya, Allah yang maha mampu. Kita lanjut hari ini tadabbur surat Al-Baqarah ayat ke-34 insyaallah. 34 sampai 36 kalau waktu kita setelah Allah mengajarkan Nabi Adam ilmu, wa 'allama Adam al-asma, ilmu tentang asma. Asma sebelumnya kita sampaikan beberapa tafsir para ulama. Ada yang menyebut asmaullah, nama-nama Allah dan bentukannya, wujudnya, beragam manifestasinya. Ada juga yang menafsirkan asma di sini adalah asma anak-anaknya Nabi Adam. Nama-nama keturunan Nabi Adam alaihi salam, ruhnya sudah dicipta oleh Allah meskipun jasadnya belum. Kita sudah hidup di alam ruh sebelum hidup di alam dunia. Dan dikenalkan semua keturunannya, diajarkan, kemudian dipresentasikan ke malaikat. Atau yang ketiga, al-asma, seluruh nama-nama yang ada di alam semesta, nama-nama yang Allah sudah ciptakan. Apapun tafsirnya, yang jelas gurunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang al-alim dan al-hakim, yang maha luas ilmunya dan yang maha bijaksana. Innaka antal alimul hakim. Maka seorang murid mencerminkan siapa gurunya. Kalau ada guru yang hebat, profesor yang terkenal luar biasa, mahasiswanya bakal bangga. Saya ini dibimbing oleh Profesor Fulan. Guru saya adalah Syekh Habib Kiai Ustadz Fulan. Senang, bangga. Bayangkan Nabi Adam yang langsung, gurunya bukan manusia, tapi langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'allama Adam, dan Allah mengajarkan Adam. Mengajar 'allama berbeda dengan anba'a. Saat Nabi Adam ke malaikat, perintahnya bukan ya Adam 'allimuhum, bukan ajarkan mereka, tapi kabarkan kepada mereka. Beda antara 'allama dengan anba'a. Kalau 'allama memastikan sampai muridnya betul-betul mengerti dan paham. Kalau anba'a ya ngasih tahulah. Ngartos kumadinya.
Paham, tidak paham, yang penting sudah disampaikan. Nah, setelah Nabi Adam presentasi di depan para malaikat, qala ya Adam ambihum bi asma'ihim, wahai Adam, kabarkan kepada para malaikat nama-nama mereka semua. Maka setelah Nabi Adam menyampaikan kepada malaikat nama-nama mereka semua, Allah kemudian berfirman, alam aqul lakum, bukankah sudah saya sampaikan, sudah saya katakan, aku mengetahui semua yang gaib di langit dan di bumi, dan aku mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Nah, ayat 34 lanjutan dari rangkaian kisah Nabi Adam. Ayat 34 judulnya tentang perintah sujud kepada Nabi Adam. Kapan perintah sujudnya? Setelah Allah memerintahkan Nabi Adam mengajarkan para malaikat ilmu. Jadi ternyata kedudukan ilmu itu mengangkat Nabi Adam dan membuat malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ilmu itu mengangkat derajat manusia, tapi yang diangkat derajatnya oleh Allah, jangan kemudian merendahkan dirinya dengan kesombongan gara-gara Allah titipkan ilmu. Harta bisa mengangkat derajat seseorang di hadapan manusia, tapi dia akan jatuh dengan hartanya kalau setelah itu dia sombong. Kekuasaan adalah titipan Allah kepada manusia yang mengangkat derajat manusia di hadapan manusia lainnya. Kalau di hadapan Allah mah biasa-biasa saja. Bukan harta, bukan kuasa, bukan ketampanan yang mengangkat derajat seseorang di hadapan Allah. Di hadapan manusia ya. Tapi yang membuat dia terangkat di hadapan manusia bisa membuat jatuh lagi kalau dengan harta, kuasa, tahta, tampan, cantiknya dia sombong. Sehingga ilmu memuliakan, tapi ilmu juga bisa menjerumuskan. Yang menjerumuskan adalah kesombongannya. Bahkan punten. Ya, segala hal bisa membuat seseorang itu bisa tergelincir gitu ya. Wa idh qulna lil malaikah, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat. Bu-ibu, bapak-bapak, ya bapak-bapak seberapa orang hiji. Bu-ibu dan bapak, masih ingat kapan Allah menggunakan kami dan saya? Alhamdulillah, sudah di luar kepala semua ya. Kalau dalam bab ibadah, kata gantinya saya. Sembahlah saya, bertawakal kepada saya, berdoa kepada saya. Kata ganti kami biasanya digunakan untuk pemberian, untuk keagungan, atau untuk keterlibatan makhluk lain. Sehingga di ayat ini wa idz qulna, dan ingatlah ketika kami. Boleh jadi Allah yang langsung berfirman dan ingin menunjukkan keagungannya. Makna yang pertama. Atau boleh jadi yang berfirmannya adalah Allah, disampaikan oleh malaikat Jibril, diumumkan ke seluruh malaikat. Allah berfirman, seluruh malaikat sujud. Qulna. Wa idh qulna lil malaikah, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat. Bu, pernah kita sampaikan malaikat itu bentuk jamak dari kata malak. Kalau satu malak, kalau dua malakan atau malakain, kalau banyak malaikat. Masuk ke bahasa Indonesia, mau satu, mau dua, mau 10, sadaya lagi malaikat. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ada single, ada plural. Ya. Dalam bahasa Arab ada mufrad, musanna, jamak. Kalau di bahasa Indonesia, ayatnya di bahasa Indonesia, itulah pokok nama. Jadi malaikat itu banyak. Kalau cuma satu, malak atau malakai. Malakun, ya. Kalau malikun, raja. Kalau malakun, ya, bentuk single dari malaikat. Dan ingatlah ketika kami perintahkan kepada seluruh malaikat, usjudu li Adam. Sujudlah kalian semua kepada Adam. Sujudlah kepada Adam. Siapa yang memerintahkan sujud kepada Adam? Allah, kami, Allah subhanahu wa ta'ala.
Usjudu li Adam, yang memerintahkannya Allah, yang diperintahkannya malaikat. Perintahnya adalah sujud kepada Adam alaihissalam. Apakah sujud di sini sujud menyembah atau sujud menghormati? Menghormati. Sujudnya sujud penghormatan, bukan sujud penghambaan. Karena sujud penghambaan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita akan temukan sujud yang sama di kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kata Nabi Yusuf ke Nabi Yakub ayahnya, "Ayah, saya bermimpi melihat 11 bintang, bulan dan matahari, ra'aituhum li sajidin." Semuanya sujud kepadaku. Kemudian mimpinya jadi kenyataan. Kakaknya, saudaranya, saudara kandung dan saudara seayah. Ya. Kemudian Nabi Yakub dan ibu tirinya semua sujud ke Nabi Yusuf alaihissalam. Dan bukan menyembah Nabi Yusuf, karena Nabi Yakub nabi, mustahil menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bani Israel atau anak-anaknya Nabi Yakub itu mereka muslim. 12 anaknya Nabi Yakub muslim. Ini keluarga muslim. Keluarga Nabi Yakub itu keluarga Islami, keluarga muslim. Tapi nya gitu muslim oge aya nu. Itulah pokoknya namanya tong dibahas. Itu pokoknya. Jadi wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah menghormati Nabi Adam. Setelah Nabi Adam menjelaskan, menyampaikan kepada para malaikat apa yang sudah Allah ajarkan. Jadi penghormatan kepada Adam karena Adam sudah diberikan ilmu oleh Allah sebagai bekal untuk menjadi khalifah di bumi. Usjudu li Adam, sujudlah kalian semua kepada Adam. Fasajadu, maka mereka semua sujud. Huruf fa di dalam Al-Quran menggambarkan cepat. Kalau summa, lama. Kalau summa itu berjangka. Allah menggunakan fa, sekarang diperintahkan, sekarang juga kemudian mereka sujud. Fasajadu. Kenapa mereka sujud? Karena Allah yang memerintahkan. Ibu bapak yang Allah muliakan, seandainya tahu siapa yang memerintahkan, apapun perintahnya pasti akan dikerjakan. Tapi kalau tidak kenal siapa yang memerintahkan, ada 1001 alasan untuk menghindar dan tidak mengerjakan perintah. Walaupun perintahnya sama, walaupun isi perintahnya sama, tapi dari siapa perintah itu keluar, pasti nuansanya beda. Tolong buang sampah, yang nyuruhnya manajer. Tolong buang sampah, yang nyuruhnya direktur. Tolong buang sampah, yang nyuruhnya komisaris. Tolong buang sampah, yang nyuruhnya pemilik perusahaan. Kalimatnya sama, tapi tekanannya bisa berbeda. Betul? Bisa beda. Maka di dalam Islam, kita diajarkan pertama kali adalah mengenal siapa Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum mengenal apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah itu dengan iman, akidah, Allah yang mencipta alam semesta, dan seterusnya. Baru setelah itu mengenal Allah nyuruh apa saja sih. Karena kalau mengenalkan perintahnya sebelum mengenalkan siapa yang memerintahnya, banyak alasan. Itu teh. Dan banyaknya alasan menghindar atau berkelit atau tidak menjalankan perintah, pasti akar masalahnya karena tidak kenal siapa yang memerintah. Nggak tahu siapa yang nyuruh. Kalau sudah kenal siapa yang memerintah, maka istilah para ulama begini. Jangan lihat perbuatan itu makruh. Makruh artinya apa, Bu? Dibenci. Makruh itu artinya dibenci. Jangan lihat hukum sebuah perbuatan itu makruh, dibenci, tapi lihatlah siapa yang membenci.
Lihatlah siapa yang membenci. Jangan lihat hukum satu perbuatan itu mustahab disukai. Ayo makan mustahab sunnah disukai. Lihatlah siapa yang menyukainya. Jadi sebelum ada usjudu, ada kulna dulu. Kami yang berfirman. Usjudu baru perintah. Maka para sahabat, pertama kali mereka beragama, yang diajarkan adalah mengenal siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya anak, kita punya cucu, kita punya mantu, kita punya keturunan. Kenalkan Allah sebelum mengenalkan apa perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kisah Luqman ke anaknya, nasihat pertama adalah nasihat mengenalkan Allah. Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim, dan seterusnya. Ilmu tentang akidah, baru ilmu tentang perintah. Kapan Allah perintahkan Nabi dan para sahabatnya sholat fardu 5 waktu? Pulang dari Isra Mi'raj. Usia berapa Nabi saat Isra Mi'raj? Sekitar 50-an tahun. Padahal sudah jadi Nabi di usia 40 tahun. Usia berapa Nabi dan para sahabatnya diperintahkan saum Ramadan? Setelah hijrah ke Madinah. 2 tahun setelah hijrah ke Madinah, usia Nabi sudah 55. Padahal sudah jadi Nabi di usia 40. Kenapa sudah jadi Nabi usia 40? Baru disuruh saum di usia 55. Kenapa ada jangka waktu 15 tahun? Kapan Allah mengharamkan khamr? Setelah hijrah ke Madinah. Di Mekah belum turun pengharaman khamr, sehingga banyak sahabat yang masih suka mabok-mabokan. Sahabat Nabi sudah masuk Islam, sudah bersyahadat, tapi masih suka mabok. Ada. Jadi yang lama itu adalah mengenalkan ke Allah. Karena kalau sudah kenal Allah, mudah untuk menjalankan perintah Allah. Yang paling susah itu adalah mengenalkan siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau menjelaskan tata cara sholat mah gampang. Hadir di contohanku bapak, contohanku mah kita sholat mah gampang. Yang susah adalah kenapa saya harus sholat, siapa yang nyuruh kita sholat. Kulnanya dulu sebelum usjudu. Kaminya dulu sebelum perintah sujudnya. Al-ma'rifatul amir qabla ma'rifatil amr. Mengenal siapa yang memerintah sebelum mengenal apa yang dia perintah. Baik. Fasajadu, karena para malaikat kenal, tahu, paham siapa yang memerintah, maka mereka langsung sujud. Fa, kita sedang tadabbur huruf fa. Fa itu artinya cepat, fa itu artinya gercep, fa itu artinya langsung bersegera, tidak menunda-nunda. Fasajadu, saat itu juga mereka langsung sujud. Walaupun perintahnya agak kurang bisa diterima otak manusia yang lemah. Walaupun perintahnya agak sulit untuk diterima oleh perasaan kita yang lemah. Tapi karena tahu Allah yang nyuruh, mustahil Allah nyuruh yang bakal mencelakakan saya. Kerjakan baik. Yang susah itu memang bukan menjalankan perintah, tapi mengenal siapa yang nyuruh. Mengenal siapa yang memerintah. Bu, pencit anak ibu misalnya. Pencit mau ada ustaz umi warangna. Coba kalau Allah yang nyuruhnya, pencit mau ada terkenal ke Allah. Karena Nabi Ibrahim kenal siapa yang memerintah, maka Nabi Ibrahim kemudian menyampaikan ke anaknya. Nah, Bapak bermimpi, sampaikan. Anaknya kenal ke Allah? Kenal. Kata anaknya, if'al ma tu'mar. Kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Ismail tahu ini bukan keinginan ayahnya, ini perintah dari Tuhannya. If'al ma tu'mar. Kerjakan apapun yang diperintahkan. Saya kenal yang memerintahkan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan. Kita disuruh mencium Hajar Aswad. Kalau bukan perintah dari Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naonan nyium Hajar Aswad. Kudu pagelek-gelek segala macam katanya. Kita diperintahkan untuk lempar jumroh misalnya. Boleh dogan sih gitu. Tapi karena ini perintah Allah, kerjakan. Ya boleh dogan lempar jumroh gitu. Nah, nggak boleh dogna kudu didinya tadi batu banyak di urang mah gitu. Dinding banyak di urang. Atas saya misalnya lempar jumroh kewe di kodok di Indonesia lempar jumrohna gitu.
Asaha kata tangka. Kenapa harus di situ dan batunya harus dari Mina, enggak dari Indonesia dan seterusnya? Oh, Allah yang nyuruh lewat Rasulullah kerjakan. Jadi kulna sebelum usjudu, insya Allah jadi fa. Kami yang memerintahkan, perintahnya adalah sujud, maka akan bersegera. Kalau Allah memerintah, punten. Mungkin kalau para malaikat diperintahkannya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat, Bu, Allah tidak mengatakan wa iz qultu. Kalau qultu itu berarti Allah langsung. Kalau Allah langsung, saya mah tidak langsung diperintah oleh Allah. Qulna itu tadi kita sampaikan ada pihak lain yang ikut terlibat. Mungkin tidak langsung dari Allah ke saya, tapi dari Allah lewat Jibril, dari Jibril ke Rasulullah, dari Rasulullah ke sahabat, dari sahabat ke tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in, ke guru kita, ke saya, ke anak saya. Itu qulna maksudnya. Tapi aslinya dari mana? Gera sholat. Hoream. Sanes bapak nu miwarang, ieu mah Allah. Emang bapak tiasa ngobrol langsung karena Allah? Henteu. Bapak teh ti guru bapak ti guru ti Rasulullah ti Jibril. Kalau bab sholat mah enggak ke Jibril. Guru bapak teh ti guru ti tabi'in, tabi'ut dan seterusnya dari Rasulullah, langsung dari Allah di peristiwa Isra Mi'raj. Itu qulna. Qulna itu ada pihak lain yang terlibat. Jadi mungkin perintahnya tidak langsung diterima oleh kita, tapi diterima oleh orang yang jadi jalan dari Allah kepada kita. Misalnya kata Nabi begini, saur Pak Ustadz teh kieu. Bu, sing taatnya ke suami, ieu teh perintah ti Allah. Misal begitu ya. Ustadz apal di mana langsung ngobrol ti Allah. Kulna, masuknya kulna. Kalau dulu kulnanya usjudu li Adam, kalau seorang anak usjudu li abihi, li ummihi, gitu ya. Anak ke ibunya 3 kali, ke bapaknya sekali. Istri ke suaminya, rakyat ke pemimpinnya, dan seterusnya. Betul? Usjudu li Adam. Pak Ustaz, itu masuk dalam wilayah kulna. Usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam, fasajadu, maka semuanya sujud kecuali iblis. Ibu bapak punten, siapa yang diperintahkan sujud? Para malaikat. Siapa yang menolak sujud? Oh, berarti iblis dari malaikat? Iblis malaikat atau bukan? Kalau iblis bisa membangkang, kalau iblis dari malaikat, mustahil malaikat bisa membangkang. Betul? Malaikat nggak ada yang bisa membangkang. Malaikat itu tercipta untuk selalu taat kalau diperintah dan tidak akan bermaksiat kalau dilarang oleh Allah. Itu sifatnya malaikat. Jadi saat Allah mengatakan fasajadu illa iblis, kecuali iblis yang tidak sujud, berarti iblis bukan dari malaikat. Tapi kok bahasanya begini? Semuanya sujud kecuali para malaikat. Dalam bahasa Arab ada yang dikenal dengan namanya istithna muttasil, ada namanya istithna munfasil. Pengecualian yang bersambung, ada pengecualian yang terpisah. Misal begini. Semua murid sudah masuk kelas kecuali Pak Guru. Pak Guru termasuk murid atau bukan? Nah, itu kalimatnya semua murid sudah masuk kelas kecuali Pak Guru. Itu namanya istithna munfasil, terpisah. Semua murid sudah masuk kelas kecuali si Budi. Budi itu guru na oge. Munfasil. Kuma saya yang ngadongengnya. Ini susah sisi atau Pak Ustaz. Ini contoh ya tamah gitu. Kalau ada murid namanya Ahmad, kemudian kita bilang semua murid sudah masuk kelas kecuali Ahmad, itu berarti Ahmad murid dan istithnanya muttasil, pengecualian yang tersambung. Nah, ini gaya bahasa pengecualian yang terpisah.
Karena iblis bukan golongan malaikat. Buktinya apa? Buktinya bisa membantah. Buktinya bisa menolak untuk sujud. Buktinya tidak mau sujud. Dan di surat Al-Kahfi, surat ke berapa Al-Kahfi? 18. Di surat Al-Kahfi ayat ke-50, tegas Allah Subhanahu wa taala menyebut iblis dari kalangan jin. Karena kisah ini dalam Al-Qur'an berulang sampai 6 kali. Surat Al-Baqarah yang pertama, lanjut di surat Al-A'raf, diulang lagi di surat Al-Hijr, ada lagi di surat Al-Isra, kemudian di surat Al-Kahfi, surat Toha lagi, terakhir di surat Shad. Baqarah, A'raf, Hijr, Al-Isra, Kahfi, Toha, Shad, 7 berarti 7 kali. Di surat Al-Kahfi ayat 50. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Sama persis redaksinya. Tapi di surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan satu keterangan, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Iblis dari golongan jin, maka dia durhaka kepada perintah Tuhannya karena menolak untuk sujud. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala. Patutkah kalian mengambil iblis dan keturunan-keturunannya sebagai pemimpin? Ini buktinya kalau iblis bukan malaikat. Karena malaikat nggak punya keturunan. Karena malaikat tidak berkembang biak. Karena malaikat tidak ada lawan jenisnya. Kalau jin, ada jin laki-laki, ada jin perempuan. Seperti manusia. Ustaz, hari iblis kalau punya keturunan, sahanya istrinya kan ada Hawa kayak tabu. Saya tidak diundang pas nikahnya. Jadi kita masuk toilet. Masuk ke toilet. Apa doanya masuk toilet? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ada yang menjelaskan khubuthi itu yang laki-lakinya, khaba'ith itu yang perempuannya. Jin ada laki-laki, ada jin perempuan. Jin punya keturunan, setan juga punya keturunan. Jelas ya Bu ya, Pak? Jelas kalau iblis bukan dari kalangan malaikat, walaupun ini penggunaan gaya bahasanya sekilas berarti iblis itu dari malaikat. Namanya istithna munfasil. Pengecualian yang terpisah. Semua murid sudah masuk kelas kecuali guru. Semua peserta sudah hadir kecuali panitia. Panitia bukan peserta. Sering kita juga berbahasa seperti itu ya. Panitia semua sudah hadir kecuali peserta sudah hadir kecuali panitia. Oh, panitia termasuk peserta? Bukan, terpisah. Fasajadu illa iblis aba. Iblis tidak mau sujud. Ibu bapak yang Allah muliakan, ada orang yang tidak taat ke Allah, tapi alasannya karena kelemahan, alasannya karena kemalasan, alasannya karena dia dikalahkan oleh syahwat dan hawa nafsunya. Dan yang seperti itu lebih mudah untuk bertaubat, lebih mudah untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksiat itu bisa banyak alasan dan motifnya. Macam-macam gitu ya. Orang nggak mau sholat, orang nggak mau sujud, alasannya bisa macam-macam. Punah atau sholat, ya. Apa hal itu wajib? Apal sih? Atau hari apal mah? Itu hari ya. Ada doraka,
Ya sih, astagfirullahaladzim. Ada yang seperti itu? Ada. Ada. Bu, nah itu sholat. Sholat. Ewe. Kayak iraha. Kayak lamun tos disolat. Macam-macam orang bermaksiat, macam-macam orang tidak mau sujud, tidak mau beribadah. Macam-macam orang tidak menjalankan perintah Allah. Neng? Nah, tadi kurudung. Aurat atau eta? Kone kok usah dari kamar ieu oh nya. Beda eta mah. Nah, tadi kurudung. Nah, usah ningali. Pan ya anaknya lirah. Tena tadi kurudung. Aurat atau isi neta nya si aurat gitu. Nya atuh di kurudung nyalah doakeun we atuh. Bisi eta bisi doraka seueur nu ningali rambutna nya si Pak Ustaz doakeun nya astagfirullahaladzim. Ada yang tidak menjalankan perintah Allah padahal tahu itu perintah Allah, cuman dia sadar dia mengakui kewajibannya dan sadar kalau dia sudah berbuat dosa. Yang bermaksiat seperti ini insya Allah jauh lebih mudah untuk diberikan ampunan dan pertaubatannya. Kenapa? Karena dia tahu dia salah. Karena dia sadar dia sudah berbuat dosa. Yang berbahaya kalau ada kesalahan, ada perbuatan dosa, dan dia nggak mau mengakui kalau dia sedang melakukan perbuatan dosa. Tanukian saya tobat mah. Kenapa? Apa yang harus saya tobati kalau saya tidak mengakui kalau saya sudah berbuat dosa? Bu, ibakat tuh, non gitu, bau, tuh pasti dipi orang, kewe tiris. Nah, lain cerita kalau begitu, bu, mandi atuh, non gitu, bau, nya sih bau, kunaon atuh, tiris horeham, nah ada beda begitu. Di mana sudah hilang tirisna, insya Allah tereh hibakna. Tapi kalau bau, tuh eta kotor mani caludi, sareuseup ningalina oge. Tuh acar, tuh biasa. Kekeh, agak susah untuk mengobati, mentreatment orang yang merasa tidak sedang berpenyakit. Tuh. Tapi orang yang sadar kalau dia melakukan kesalahan, insya Allah lebih mudah taubatnya. Dan inilah bedanya antara kesalahan Adam dengan kesalahan iblis. Mas, apa? Mas teh sepertinya rada-rada terpapar oleh virus lebay. Itu. Tarada hese diobatin anu kitu mah. Karena menolak untuk mengakui kalau yang dideritanya adalah penyakit. Normal, ini mah normal. Misalnya. Ayeuna siga kitu. Justru dinormalisasi, justru dibenarkan dan diwajarkan. Sebenarnya saya perempuan terperangkap di tubuh laki-laki. Ayeuna kitu. Dan Al-Quran sedang menceritakan hal seperti ini. Ada yang melanggar, ada yang menolak perintah Allah karena merasa tidak salah. Ada juga yang melanggar karena saya salah. Tapi dokumaha itu sudah tergoda oleh syahwat. Ada yang membunuh 100 orang, 99 orang. Sering mendengar cerita ini ya. Membunuh 99 orang, tapi karena dia sadar saya sudah melakukan kesalahan, saya pengen tobat. Tapi kalau orang yang melakukan pembunuhan dan shawat, emang kunaon itu biasa we. Orang mati biasa we. Orang seperti ini nggak akan tobat. Dan iblis termasuk yang tidak sujudnya, tidak tunduk kepada perintah Allahnya karena merasa saya benar. Saya tidak sujud itu saya benar. Saya tidak menjalankan perintah Allah itu saya benar. Artinya perintah Allah itu salah. Saya yang benar. Sikap saya yang tidak sujud kepada Adam itu karena saya merasa saya yakin bahwa saya benar. Dan alasan kenapa iblis merasa benar memang tidak disebut di surat Al-Baqarah, tapi disebut di surat yang lain. Kalau surat Al-Baqarah
Kisah Nabi Adam dan iblis itu fokusnya lebih ke persiapan Nabi Adam sebelum jadi khalifah. Nanti surat yang lain, surat Al-A'raf, itu POV. Kameranya itu kamera kita diceritakan oleh Allah pakai kacamata iblis. Di surat Al-A'raf. Apa alasan iblis? Kalau di surat Al-Baqarah kan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis enggan, menolak untuk sujud, ditambah dengan istakbar, ditambah dengan merasa besar. Terjemahan sederhananya sombong lah. Tapi dalam bahasa Al-Quran Allah membedakan antara takabur dengan istikbar. Bahasa Indonesianya takabur sombong, istakbar juga sombong. Padahal ya Allah pakai kata yang berbeda karena memang maknanya beda. Kalau takabur, ulama menafsirkannya sikapnya, kata-katanya. Karena kata-kata yang keluar dari lisan iblis, saya lebih baik dari dia. Kalau istakbar, itu yang ada di dalam hatinya, yang ada dalam perasaannya, yang ada di dalam jiwanya. Jadi kalau istakbar itu merasa besar. Istakbar itu merasa besar. Perasaannya ya, tolabul kibr. Kalau takabur, perbuatan dan sikapnya, kata-katanya menunjukkan merendahkan orang lain. Dua-duanya maknanya terjemahan di bahasa Indonesianya sama-sama sombong. Inti nama sombong lah. Illa iblisa aba wastakbar. Sudah menolak pakai sombong. Kalau menolak perintah Allah kemudian merendah tesiga kieu nya si Pak Ustad, saya teh salat teh doraka ieu teh. Itu namanya tidak mau sujud tapi tidak sombong. Tidak sombong ke Allah, tidak sombong ke perintah Allah. Nya si Pak Ustad da kudu namanya dikurudung ibu teh tapi dah gitulah. Doakeun Pak Ustadnya mudah-mudahan ibu sing kenging hidayah. Itu baik. Lebih baik lah begitu ya, bukan baik. Itu aba tapi tidak istakbaro, menolak perintah Allah tapi tidak dengan kesombongan. Bu, haji bu, ibu tidak artosna seueur. Nyasinya kudu nama hajinya atau ibu kan keliling dunia atau sering semua ibu kota kaditu kadieu. Nya si ari ka Mekah acan minta acan. Sok atuh nya doakeun Pak Ustadnya mudah-mudahan. Itu tidak sombong. Tapi lamun nanaonan ke Mekah. Memutaran batu siga kitu. Para rukuh misalnya begitu. Da batu ge seueur putaran bumi abdi nyalira misalnya gitu ya. Istakbar, sombong dengan perintah, sombong dengan Islam, sombong dengan dirinya. Ini kesalahan iblis, bukan kesalahan. Ini perbuatan iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Enggan untuk sujud, takabur, dan iblis termasuk golongan yang kafir. Kita lihat surat Al-A'raf supaya lebih. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat ke-12. Dari ayat 11 ya, dari ayat 11 lanjut 12 dan seterusnya. Tema kita hari ini kalau mau dikasih judul di buku catatannya ya, menghindari sosok atau sifat iblis. Sifat iblis. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Kami telah menciptakan kalian manusia, lalu kami bentuk tubuh kalian. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Iblis tidak termasuk mereka yang bersujud.
Kalau di surat Al-Baqarah tadi langsung aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nah, di surat Al-A'raf ini ayat 11 dan sekarang ayat ke-12 surat Al-A'raf. Di surat Al-A'raf ada dialog, di surat Al-Baqarah enggak ada. Di surat Al-A'raf Allah berdialog dengan iblis. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Allah kemudian berfirman, ma mana'aka, apa yang menghalangimu alla tasjuda, untuk sujud, idh amartuka, saat saya memerintahkan kepadamu. Ibu bapak punten. Di ayat sebelumnya Allah menyebut kami. Tapi saat iblis menolak untuk sujud, kata gantinya berubah, saya. Betul? Di semua surat, saat Allah ngasih perintah kami, wa izkulna, dan ingatlah ketika kami. Tapi setelah iblis menolak, langsung terjun Allah subhanahu wa ta'ala yang berdialog dengan iblis. Saya yang ngasih perintah. Jadi ibaratnya begini. Kalau di perusahaan begitu ya. Dikeluarkan memo. Seluruh karyawan, seluruh pegawai dari yang paling atas sampai yang paling bawah, kalau pagi-pagi semuanya harus hadir di masjid untuk tadarusan sebelum bekerja. Ada satu karyawan yang nggak mau hadir. Ini perintahnya disebar, di blasting, di broadcast. Ada satu karyawan yang nggak mau hadir, menolak, seorang manajer. Dan saat semuanya sedang di masjid, dia di luar, mau datang. Akhirnya pemilik perusahaannya yang langsung mendekati. Bapak, kenapa nggak ke masjid? Ini perintah saya. Walaupun Bapak dapat perintahnya itu lewat WA direktur, lewat WA atasan Bapak, tapi WA itu aslinya dari saya, di forward. Sumber pertama itu saya. Bapak kenapa nggak mau hadir di masjid? Paham ya? Jadi dari kulna ke qolat, yang tadinya kami, jadi langsung saya. Karena Allah marah. Ketika semuanya diperintah dan sujud, ternyata ada yang menolak. Jadi langsung bukan yang lain. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka, saat saya memerintahkan kepada engkau. Ini pembangkangan yang paling besar dalam sejarah ciptaan Allah, sejarah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena setelah langsung dikonfrontir, setelah langsung berhadapan dengan Allah, iblis bukannya merendah, iblis bukannya tunduk dan takut, iblis malah melakukan pembelaan diri, menyangkal. Iblis kemudian mencari-cari alasan. Kalau ada karyawan yang sudah salah, ditegur, dan masih kena ngeyel, gitunya. Nah, padahal sudah salah. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartu. Qala, ibu bapak yang Allah muliakan, alasan-alasan yang digunakan oleh iblis sehingga tidak mau sujud kepada Adam diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kira-kira kenapa? Apa hikmahnya Allah mengabadikan alasan iblis tidak nurut ke Allah, diabadikan kata-katanya di Al-Quran? Ada yang sia-sia tidak di Al-Quran? Walaupun ini cerita jadul sekali, cerita sebelum Nabi Adam turun ke surga, tapi Allah abadikan di kitab kita. Mustahil Allah mengabadikan sesuatu, ya, kecuali pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Allah nggak mungkin berfirman itu sia-sia. Ya, kalau kita kan mungkin sia-sia orang-orang. Kayaknya banyak yang ke kota, ke Jakarta gitu. Karena di Bandung mah disia-siakan. Ada di Jakarta mah dielu-elukan. Orang mah disia-siakan. Baik. Kata iblis alasannya,
Ana khairum minhu. Alasan iblis menolak perintah Allah Subhanahu wa taala karena saya lebih baik dari Adam. Sebab pertama, penyakit itu datang karena sering membandingkan diri dengan orang lain. Saya lebih baik dari dia. Kalimat ini ada di dalam Al-Quran, terucap dari lisan iblis supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Hati-hati dengan penyakit namanya penyakit selalu membanding-bandingkan. Ojo dibanding-banding ke. Saya lebih baik dari dia itu karena membandingkan. Kalaupun mau membandingkan, bandingkan kita dengan kemarin. Kemarin saya di bawah, sekarang saya di atas. Alhamdulillah. Dengan diri sendiri di masa lalu. Ya. Ana khairum minhu itu penyakit perbandingan, dan semua kisah-kisah di dalam Al-Qur'an yang kaitannya seperti ini pasti berawal dari perbandingan. Kisah Nabi Yusuf dan kakak-kakaknya. Karena kakaknya membandingkan. Nah, si bapak teh ke Yusuf wae ari urang banding-bandingkan terus. Betul. Dan orang yang selalu membandingkan, maka fokusnya bukan ke dalam tapi keluar. Fokusnya akan melihat orang lain, bukan melihat nikmat yang Allah berikan ke diri sendiri. Orang yang fokusnya ke orang lain, bukan ke diri sendiri, mustahil, berat, susah untuk mengapresiasi apa yang sudah Allah berikan kepada diri sendiri. Ya, ana khairum minhu. Saya lebih baik dari dia. Kalau mau digunakan ana khairum min amsi. Saya lebih baik dari hari saya kemarin. Hati-hati dengan kalimat ini. Ana khairum minhu. Saya lebih baik dari dia. Saya lebih baik dari dia. Saya lebih baik dari dia. Pak Ustaz, kalau dia lebih baik dari saya gimana? Huwa khairum minni. Itu bagus. Itu melahirkan sikap tawadhu. Jadi, apa yang dimaksud dengan istakbaro? Tadi di surat Al-Baqarah, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Istakbara itu lahir dari membandingkan ke orang lain, kemudian mengangkat diri dari orang lain. Tapi kalau mengakui kelebihan orang lain, huwa khairum minni, dia lebih baik dari saya, itulah ketawaduan. Kemampuan untuk melihat sisi positif orang lain yang lebih dari saya, yang lebih dari kita. Ini mah gampang mengucapkannya, indah mendengarkannya, butuh mujahadah untuk mengaplikasikannya. Dan iblis, setan, yang mungkin sekarang sedang mendengarkan kita, pasti jukir. Ngalikeun ke saya. Betul? Ya, setan mendengarkan kita, betul. Dan kalau kitanya tidak berlindung kepada Allah, kita menghadapi setan. Dan setan, iblis dengan semua keturunannya, pasti akan berusaha untuk menularkan penyakitnya kepada kita. Penyakit iblis ana khairum minhu, iblis ingin kita juga ana khairum minhu. Lihat kanan, lihat kiri, lihat depan, lihat belakang, tuh tingali si ibu etama. Ya, saya pernah ingat ada satu lagu baheula, tapi sudahlah, zaman jahiliyah ya teman. Qala ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Apa yang membuat iblis merasa lebih baik? Kata iblis, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin. Apa yang membuat iblis merasa lebih baik dari Adam? Ternyata sesuatu yang itu tidak diusahakan oleh iblis. Kalau bahasa kita, keturunan saya itu dari tanah, keturunan saya itu dari api. Keturunan Adam dari tanah. Asal usul dan latar belakang Adam itu keluarga tanah, kerajaan tanah. Sementara asal usul saya dari api. Punten. Asal usul itu bukan usaha kita, bukan hasil kerja keras kita. Kalaupun ada yang mau kita banggakan, berbanggalah dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita amalkan. Bapak saya mah, bapak saya. Bukan saya, begitu.
Saya mah berasal dari keturunan. Khalaqtani, engkau yang menciptakan saya. Berarti siapa yang punya jasa? Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Menyombongkan dirinya dengan sesuatu yang bukan itu kerjanya, bukan hasil kerja kerasnya. Bukan hasil sendiri. Kan jadi rada hayong seuri. Walaupun kadang kurang oge sok siga kitu. Astagfirullahaladzim. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Jadi engkau yang telah menciptakan saya dari api, engkau yang telah menciptakan Adam dari tanah, maka saya lebih baik daripada Adam, saya nggak mau sujud. Iblis lupa. Kalau ini perintah saya, amartuka. Jadi logika yang dipakai oleh iblis, penolakan iblis kepada perintah Allah, itu berangkat dari logikanya bahwa yang lebih baik tidak sepantasnya sujud kepada yang lebih buruk. Ana khairum minhu. Saya lebih baik. Kenapa saya harus sujud kepada Adam? Harusnya Adam yang sujud ke saya. Iblis kenapa merasa lebih baik? Apa engkau ciptakan saya dari api? Mengakui Allah menciptanya, tapi tidak mengakui kalau Allah yang memerintahkannya. Padahal amaratuka. Ini luar biasa. Merangkum semua kemaksiatan yang ada di dalam sejarah manusia. Kalau ada yang menolak perintah Allah, pasti yang dipakai adalah syahwatnya, hawa nafsunya, pikirannya, dan menganggap bahwa pikiran saya, pendapat saya, logika saya, itu lebih baik untuk saya ikuti daripada perintah engkau. Kan begitu bahasa lainnya. Ini perintahmu, tapi ini pikiran saya. Jadi siapa yang harus saya ikuti? Perintahmu atau pikiran saya? Kalau iblis perintah saya, kalau iblis pikiran saya lebih baik. Jadi Ibu Bapak yang Allah muliakan, ya, semoga Allah jaga kita. Ana khairum minhu khalaq. Dan punten, apakah pikiran iblis itu benar bahwa api lebih baik dari tanah? Karena yang saya tahu harga tanah lebih mahal dari harga korek api. Ayeuna begitu. Duka baheula mah, duka. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ini luar biasa. Seiblis-iblisnya iblis masih mengakui Allah sebagai pencipta dirinya. Sakitu nama sudah uyuhan. Dibanding orang yang tidak mengakui Allah pencipta. Betul? Kalau ada orang yang ditanya, Pak, percaya enggak kalau alam semesta ini ada yang menciptakan? Oh enggak. Alam semesta itu muncul dengan sendirinya. Alam semesta itu muncul dengan kebetulan. Iblis oke minder kajol mah jiga kieu mah. Minder. Kenapa minder? Aya nu jiga kieu di alam dunia. Ada yang seperti itu. Jadi yang mengakui keberadaan Allah saja bisa menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Komodei itu yang tidak mengakui keberadaan Allah mah. Maka ngobrol dengan orang yang tidak mengakui ketuhanan, itu jangan ngobrol tentang Allah memerintahkan sholat, itu sholatnya wajib, tong ka eta. Jauh teuing begitu. Yakinkan dulu bahwa di alam semesta ini ada Tuhan. Yakinkan dulu bahwa Tuhan ini punya hak untuk diikuti, ditaati dan seterusnya. Baru setelah itu bicara, ini perintah Allah, saum, sholat, zakat, haji dan seterusnya. Sama ke anak kita juga begitu. Suruh sholat itu di usia 7 tahun. Sebelum 7 tahun mah diajak teu naon, itu sholat ke tongota dihukum, dicabuk dan jangan dihukum. Dihukum di usia 10 tahun, itu pun hukumannya bukan hukuman yang menyakitkan, meninggalkan luka. Kalau 10 tahun sudah boleh dihukum tanpa meninggalkan luka, komodoi bapak dan utara sholat. Kudu disetruk bapak. Qala ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Engkau telah menciptakan. Oh, inilah alasan iblis merasa lebih baik daripada Adam, karena latar belakang asal usul saya dari mana. Dia dari mana, saya dari mana. Dan inilah asal usul munculnya rasisme.
Rasis gitu. Etnis saya lebih baik karena saya kulitnya putih. Yang berkulit putih, memang kamu yang ngecat sendiri. Daripada dia kulitnya hitam bukan keinginan dia, bukan hasil kerja kerasnya dia. Itu kan khalaqtani min abyadin wa khalaqtahu min aswadin. Kau ciptakan saya putih, kau ciptakan dia hitam, maka saya lebih baik putih, lebih baik daripada hitam. Rasis munculnya dari situ. Ya, penyakit iblis yang ditularkan ke manusia dari khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Padahal belum tentu api lebih baik dari tanah, sebagaimana belum tentu yang putih lebih baik dari yang hitam. Da nu bodas oge hoyong hideung aya nama. Tanning teh ka pantai dibuka kada kunaon bule hoyong hideung. Ari ibu nu hideung hoyong bodas. Anggo skincare di dieu. Bodas ieu nama ngadieuna hideung. Da hilap belang. Hah? Punten pami kasindir. Ala kulli hal. Khalaqta ya. Pada akhirnya iblis akan saya ini orang misalnya saya orang Arab, Anda bukan orang Arab, saya lebih baik dari Anda. Enggak boleh. Itu sama seperti khalaqtani Araban wa khalaqtahu ajaman. Maka kata Nabi, la fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin. Tidak ada kelebihan antara orang Arab dan orang non-Arab kecuali dengan takwa. Saya bangsa Arya, orang Jerman baheula. Bangsa Arya adalah bangsa pilihan. Yang lainnya bukan bangsa pilihan. Penyakitnya iblis. Khalaqtani aryaan wa khalaqtahu ghayra aryaan. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Nah, kalau di surat Al-A'raf ayat ke-13-nya Allah tidak menggunakan kalimat istakbaro. Ya. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin. Turunlah engkau dari surga ini, tidak pantas engkau untuk menyombongkan diri. Lihat bahasa di surat Al-Baqarah istakbara, lihat bahasa di surat Al-A'raf tatakabbara. Dan lihat terjemahan bahasa Indonesianya sama-sama sombong. Tapi bedanya di surat Al-A'raf takabbaro setelah iblis mengatakan saya lebih baik daripada Anda. Maka kemudian dimaknai kalau istakbaro itu masih di sini. Masih perasaan. Kalau tatakabbaro sudah jadi perbuatan, sudah jadi perkataan. Tatakabbaro. Takabbaro dari kata kabir. Kabir itu merasa besar. Dari kata kabir ya, merasa besar. Tawadhu'a dari kata wadhu'a artinya merasa di bawah, merasa rendah. Baik, maka orang yang bertakbir tapi masih takabur, takbirnya masih belum benar. Belum kena ke hatinya, cuma di mulut. Dari di mulut mah beoge gampang diajarkeun. Kemana? Allahu Akbar, Assalamualaikum. Bisa. Beo bisa. Bisa, dia diajarkan apapun. Bahkan bunyi yang nggak bisa ditiru manusia, misalnya bunyi alarm, bunyi naon, gitu, bisa dia tiru. Tapi yang tidak bisa ditiru adalah mengamalkan kandungan dari Allahu Akbarnya. Kalau dia sholat Allahu Akbar, tapi setelah sholat kemudian melihat ke kanan ke kiri, saya lebih besar dari dia, berarti belum Allahu Akbar. Karena yang mendeklarasikan Allah yang lebih besar dari dirinya, Allah yang lebih besar dari segala-galanya, mustahil dia akan merasa lebih besar dari hamba Allah yang baiknya. Ya, fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin. Kesombongan iblislah yang membuat iblis akhirnya terusir dari surga. Kata Nabi, tidak bisa masuk surga orang yang dalam hatinya ada misqala zarratin min khardalin min kibrin, walaupun sebesar khardalnya, walaupun ada kesombongan sekecil apapun, mustahil masuk surga orang yang dalam hatinya masih ada kesombongan. Apa itu sombong?
menolak kebenaran, merendahkan manusia, merendahkan orang lain. Batarul haqqi wa ghamtun nasi. Menolak kebenaran, punten. Kenalah sampai ayat 25 banyak. Karena ngomong panjang-panjang ting. Yang penting mah mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat dan bisa diamalkan ya Bu ya. Batarul haqqi, menolak kebenaran. Gampang tidak menolak kebenaran? Gampang tidak punten? Gampang tidak mengakui kebenaran? Gampang susah, betul. Ibu sama suami lagi berantem. Yang benar masalahnya yang benar selalu ibu. Misalnya yang benar ibu, yang harus minta maaf berarti ayeuna dibalik. Ibu lagi berantem sama suami, yang benar bapak, yang harus minta maaf bapak. Nah, eta mengakui kebenaran teh hese. Hese mengakui kebenaran teh. Batarul haqqi gitu ya. Pengendara di jalan raya. Sudah jelas ini teh saarah. Ngalawan arah. Dikasih tahu, "Pak, ya teh saarah." Mau urang we. Tabrakeun ku urang teh kumaha urang we. Batarul haq. Ternyata menerima kebenaran, mengakui kebenaran itu tidak semudah kembalikan telapak tangan. Sombong itu yang pertama, menolak mengakui kebenaran. Lagi berdebat, ternyata alasan dia lebih pas. Lagi meeting, ternyata alasan dia lebih kena. Tapi karena ada ego, harga diri, dan seterusnya, kita nggak mau mengakui. Yang pokoknya saya lah. Yang penting saya. Anak. Penyakit pertama penyebab terjadinya kemaksiatan adalah anak. Kudu saya. Anak khairum minhu. Saya. Harus saya, walaupun saya salah, pokoknya nama saya. Batarul haqqi, cek saya oke, saya. Menolak mengakui yang benar. Dan ini nggak gampang. Karena ada ego, ada syahwat, ada hawa nafsu. Pak Ustadz punten. Pak Ustadz tadi salah kutip. Oh enggak salah kutip. Ini mah Quran saya, Quran ibu mau beda. Itu menolak mengakui kebenaran. Sudah tahu salah malah ditambah kesalahan yang kedua. Yang kedua, batarul haqqi wa ghamtun nasi, merendahkan orang lain. Kalau kata orang psikologi, cari ibu nanti istilahnya disonansi kognitif. Laras? Mana? Betul ya? Disonansi kognitif kata. Ya, mirip seperti itu kurang lebih. Jadi daripada menyesuaikan dirinya dengan kebenaran, dengan realita, dia denial. Denial itu berarti menyangkal. Menyangkal itu batarul haq. Menolak kebenaran, menyangkal kebenaran. Batarul haq. Alih-alih dia mengakui kebenaran, dia menyangkal kebenaran, dan yang menyampaikan kebenarannya diserang. Kill the messenger. Itu namanya ghamtun nas. Merendahkan orang. Rendahkan orang. Apa istilahnya? Ad hominem, begitu ya. Menyerang pribadinya, menyerang orangnya, bukan menyerang logika, bukan menyerang argumentasi. Baik, aba menolak perintah Allah, wastakbaro, ditambah dengan kesombongan, wa kana minal kafirin. Maka iblis termasuk golongan yang kafir. Dulu pernah kita ceritakan kayaknya ya, bahwa iblis itu walaupun percaya Allah ada, karena iblis mengakui Allah mencipta. Iblis itu walaupun percaya surga ada, karena pernah tinggal di surga. Iblis itu walaupun percaya bahwa malaikat ada, karena malaikat kawannya, bestinya selama di surga. Iblis itu walaupun percaya Allah itu tempat meminta,
Karena iblis saat diusir dari surga minta panjang umur sampai kiamat. Dan karena minta panjang umur sampai kiamat, artinya iblis percaya kalau kiamat itu ada. Percaya Allah ada, percaya malaikat ada, percaya surga ada, percaya Allah tempat berdoa, percaya hari kiamat ada. Tapi tetap wa kana minal kafirin. Karena percaya tidak sama dengan beriman. Iman itu bukan sekedar percaya. Iman bukan sekedar percaya tuh Allah aya. Percaya tuh. Sok atuh salat. Naonan salat. Percaya Allah ada, tapi dia menolak untuk sujud kepada perintah Allah dengan kesombongan, bukan karena kemalasan, haroream dan seterusnya. Aba wastakbara wa kana minal kafir. Dan sekali lagi, penyakit iblis akan ditularkan ke manusia. Penyakitnya akan ditularkan. Ada penyakit iblis, ada penyakit Adam. Jadi dua kemaksiatan yang akan, pokoknya semua bentuk kemaksiatan yang terjadi di dunia sekarang, itu latar belakangnya cuma dua. Mengulang iblis atau mengulang Adam. Kan dua hukum. Yang satu maghdubi alaihim, yang satu dhalin. Kan kata Allah cuma 3 golongan di dunia teh. An'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim, waladhdallin. Kalau maghdubi alaihim model-model iblis. Model-model iblis. Mengulang dan terpapar virus iblis. Kalau model-model dhalin, ya model-model orang yang tergoda, bodoh, seperti Nabi Adam yang tidak nyangka kalau ternyata bakal, nanti di ayat berikutnya, di ayat ke-36 insyaallah ya. Fa'azallahumas syaitan. Nabi Adam tidak menyangka kalau ada yang berani menipu pakai nama Allah. Nabi Adam waktu itu tergelincir. Ya. Tapi tergelincirnya bukan dimurkai. Dimurkai itu cek urang mah dipikakeul, dipikakeul. Dipikakeheulun. Ada hese tanya. Keheulun. Hanya orang Sunda yang bisa membacanya. Kaheuleu. Heu. Ciumbuleu. Dipikakeheulun. Nyanggakeun beuheung teu-teukeun. Ada maghdubi alaihim pikakeheulun, ada dhalin yang memang tergelincir tapi tidak pikakeheulun. Jadi ada orang yang salah tapi teu pikakeheulun. Si eta teh salah sih, itu teh dosa. Tapi teu pikakeheulun, betul ada yang seperti itu? Ada. Karena dia melakukan itu bukan dengan kesombongan. Nya sih, saya teh teu salat. Tidak akhirnya dhalin, tapi ya sadar gitu kalau dia sudah berbuat dosa. Jadi ada yang berbuat dosa itu bikin orang emosi, bikin kehel orang lain, namanya maghdubi alaihim. Ada yang dhalin. Nah, Nabi Adam saat tergelincir dari surga, digoda oleh iblis, digoda oleh syaitan, masuk di golongan ini. Dan setelah taubat pindah lagi ke tengah. An'amta alaihim. Illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Semoga Allah jaga kita dari kemaksiatan yang ditambah dengan kesombongan. Akui kesalahan walaupun kita masih melakukan kesalahan. Katakan yang salah itu salah walaupun kita masih melakukan kesalahan itu. Katakan yang benar itu benar walaupun kita belum mampu mengerjakan yang benar. Punten terakhir Bu. Terakhir sebagai penutup dan ia pamungkas. Nah, terserah Ibu mau suka atau tidak. Tegang. Katakan ini ada di dalam Al-Quran
tapi saya tidak sanggup untuk mengerjakan. Daripada kemudian menolak, tidak ada di dalam agama Islam yang seperti itu. Satu, kira-kira nomor hiji? Salah. Berjihad di jalan Allah. Berperang mengangkat senjata melawan orang kafir. Ada di Al-Qur'annya? Ada? Ada. Tapi kalau mengatakan jihad, jihad. Jihad itu ada. Kalau kita diganggu oleh orang kafir, mengangkat senjata, berjihad, itu perintah Allah. Tapi Pak Ustaz, saya lemah, sieun maut dan seterusnya. Katakan saya tidak siap berperang, saya belum siap berjihad, tapi berjihad itu perintah Allah. Itu lebih baik. Mengakui kalau itu perintah Allah daripada naonnya. Gara-gara kitanya tidak suka untuk jihad. Betul? Yang kedua, misalnya, katakan bahwa seorang anak harus berbakti ke orang tua. Itu perintah Quran dan perintah Allah dan Rasulnya. Walaupun saya rada berat, Pak Ustaz. Pak Ustaz buat apa orang tua saya siga kumaha? Wah Pak Ustaz lamun bisa ya ge siga saya, meureun. Ya, saya akui itu perintah Allah. Tapi ya, mudah-mudahan saya bisa. Betul? Katilu. Naon katilu? Yang tadinya. Nya kumaha ibulah eta lah pokona. Ngan nomor 3 bukan. Nomor 3 punten. Naonnya kira-kira nomor 3? Iya, punten. Katakan bahwa riba itu haram, walaupun mungkin saya masih berinteraksi dengannya. Riba itu haram, tapi ya saya tahu ini perbuatan saya, tapi Allah mengatakan riba itu haram. Jihad itu wajib, tapi saya belum sanggup. Taat ke suami itu memang perintah dalam Al-Quran, tapi saya belum sanggup. Berbuat baik ke orang tua itu memang perintah Allah, tapi saya belum sanggup. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ala kulli hal, istakbarnya ini yang harus dijauhi dan dihindarkan. Ini saja yang bisa disampaikan. Saya kembalikan ke MC moderator. Kalau ada diskusi dan tanya jawab silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.